Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Deliver Us From Evil yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus menyelamatkan anak kecil dari penculikan yang berada di Thailand. Namun misi ini tidaklah mudah karena ia harus berhadapan dengan kelompok gangster terbesar di Thailand yang menculik anak tersebut. Dan di saat bersamaan ia juga diburu oleh seorang psikopat yang kejam. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan seorang pria berhelm yang sedang membunuh sekelompok gangster dan juga bos dari gangster itu yang berada di Jepang. Scene pun berpindah ke Thailand, di mana memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Wei Wen yang diculik oleh dua orang yang tidak dikenalnya. Kemudian scene berpindah lagi di Korea, terlihat seorang pria bernama Inam. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang membunuh sekelompok gangster di awal film tadi. Ia sedang ditelepon oleh seseorang untuk menjalankan misi penyelamatan anak kecil di Thailand. Di sini Inam sempat menolaknya, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya Inam pun menyetujui misi ini. Keesokan harinya Inam menemui orang yang sebelumnya menelpon dirinya. Nah, kakek tua ini bernama Pak Kim. Ia adalah agen dari pembunuh bayaran yang biasa memberikan pekerjaan kepada Inam. Dan di sini akhirnya kita mengetahui alasan Inam mau menjalankan misi ini, yaitu karena Wei Wen adalah anak dari seorang wanita yang pernah bersamanya di masa lalu. Kembali ke Jepang, di mana ada seorang pria bernama Shimida yang merupakan kenalan dari Inam sedang disandra dan akan dibunuh oleh seorang psikopat bernama Ray. Nah, nantinya kita akan ketahui bersama alasan Ray membunuh pria ini. Setelah membunuh Shimida, akhirnya Ray pun kembali ke Korea dan membunuh seorang pria yang sebelumnya pernah bertemu dengan Inam, yaitu Pak Kim. Jadi di sini alasan Ray membunuh Shimida dan juga Pak Kim yaitu mereka terlibat dalam pembunuhan saudaranya di awal film tadi. Oleh karena itu Ray ingin membalaskan dendamnya dan ingin membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan kakaknya, termasuk juga Inam. Singkat cerita, Inam akhirnya tiba di Thailand dan menemui seorang informan yang bernama Manta. Di sini Inam diberikan beberapa foto orang yang menculik Wei Wen. Karena dirasa cukup mendapatkan informasi tentang penculik itu, Inam pun langsung memata-matainya. Dan Inam juga langsung menyandra dan juga menginterogasinya. Karena terus memberontak, Inam memotong jarinya menggunakan gunting. Inam yang tidak mendapatkan kejelasan keberadaan Wei Wen pun akhirnya membunuh pria ini menggunakan gunting. Ray yang sudah tiba di Thailand berniat menemui informan. Namun setelah sampai di sana ternyata ia sedang ditipu oleh sekelompok gangster lokal. Karena kesal ia pun langsung mengajar mereka semua. Walaupun sendirian, kemampuan Ray tidak bisa diremehkan. Dan akhirnya Ray pun berhasil membunuh mereka semua. Ray ini adalah seorang psikopat yang haus akan membunuh. Scene berganti ke Inam. Akhirnya ia berhasil menemukan orang yang menculik Wei Wen. Dan ternyata mereka sudah menjualnya ke gangster terbesar di Thailand yang bernama Geng Chevo. Di sini kita diperlihatkan ada banyak anak kecil yang diculik oleh geng Chevo ini, termasuk juga Wei Wen. Kembali ke Inam dan Mantra yang ternyata mereka sedang menemui seorang waria bernama Yui.
Yui ini nantinya akan membantu Inam dalam menjalankan misi ini. Keesokan harinya mereka mendatangi tempat perdagangan anak, di mana sepertinya Wewen ditahan di sana. Namun ia hanya menemukan anak lokal, yang ternyata diculik serta diambil organ tubuhnya. Setelah mendengar dari anak ini, ternyata Wewen sudah dibawa ke Raja Puri untuk diambil jantungnya. Saat akan pergi, tiba-tiba Rei datang dan membunuh semua orang yang ada di sana. Dan inilah pertemuan pertama mereka antara psikopat dan juga pembunuh bayaran. Pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan. Mereka juga saling bergantian dalam melakukan serangan. Sampai akhirnya saat Inam sudah terpojok, ia pun akhirnya bisa kabur. Singkat cerita saja, Inam sampai di Raja Puri, dan saat Inam sedang memata-matai Geng Chevo, akhirnya ia bisa menemukan keberadaan Wewen. Namun di sana ia akan dibawa pergi. Inam pun langsung mengikutinya, sampai akhirnya Rei tiba-tiba muncul lagi. Namun sekarang ia sudah dibekali dengan senjata lengkap yang kemudian langsung menembaki Inam secara membabi buta. Dan sialnya lagi, tiba-tiba polisi datang. Namun akhirnya Inam bisa pergi kabur dengan menabrakkan mobilnya ke mobil milik polisi. Rei yang bersenjata lengkap akhirnya juga bisa mengalahkan polisi dengan mudah. Di sisi lain ternyata Wewen akan dioperasi, serta akan diambil jantungnya. Untung saja pada saat itu Inam datang dan membunuh semua orang yang ada di sana. Singkat cerita, Inam pun akhirnya bisa menyelamatkan Wewen. Kemudian mereka pergi bersembunyi di suatu hotel. Di sini kita diperlihatkan sisi baik dari Inam, walaupun dia ini adalah seorang pembunuh bayaran. Beberapa saat kemudian, Inam pergi menemui seseorang yang memberinya tumpangan ke Panama. Namun saat kembali ke hotel, ada banyak preman yang mengeroyoknya. Dengan kemampuannya sebagai pembunuh bayaran, Inam pun akhirnya bisa mengalahkan preman itu dengan mudah. Saat sudah sampai di kamarnya, ternyata di sana sudah ada Rei dan ada beberapa anak buah dari Geng Chevo. Untuk informasi saja, jadi Rei dan ketua Geng Chevo sebelumnya pernah bertemu, serta mereka juga membuat kesepakatan untuk menangkap dan juga membunuh Inam. Lanjut di dalam kamar, Wewen ternyata sudah dimasukkan ke dalam koper. Inam yang lengah juga langsung dipukul sampai pingsan. Lalu ia dibawa pergi untuk dimutilasi oleh Rei. Saat Inam akan dibawa pergi, untung saja ia masih bisa selamat dengan bantuan Yui. Di sini Yui menabrakkan mobilnya ke mobil milik Geng Chevo yang membawa Inam. Setelah berhasil selamat, Inam langsung mengejar Rei yang membawa Wewen. Sampai akhirnya ia bisa menemukan Rei di persimpangan jalan. Dan di sini Inam melompat menabrakkan dirinya ke mobil milik Rei. Di dalam mobil pun terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sampai-sampai mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah ruko. Inam yang lengah pun akhirnya langsung ditusuk oleh Rei. Namun diam-diam ternyata Inam sudah memegang granat dan terjadilah ledakan. Untung saja Wewen yang tadinya berada di koper selamat dan akhirnya bisa diselamatkan. Kemudian ia dibawa pergi oleh Yui. Rei yang masih memiliki dendam terus berusaha membunuh Inam dengan menusuknya berkali-kali menggunakan pisau.
Di saat seperti itu, si Ray masih sempat-sempatnya untuk merokok. Dan tanpa diketahui oleh Ray, ternyata Inam sudah memegang granat aktif. Dan mereka pun di akhir film kita diperlihatkan Yui dan juga Wewen yang bisa selamat. Dan mereka pun pergi ke Panama untuk menjalani hidup baru di sana. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu sejahat-jahatnya orang jahat pasti mereka masih mempunyai sisi baik dalam dirinya. Dan janganlah sesekali menilai orang dari luarnya saja. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.